Cek. Cek cek. Cek satu cek. Cek satu cek cek. Cek cek cek. Cek cek. You are always with me, Lord. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life,
Instagram ya guys kalau bisa. Lewat live Instagram. Jangan lupa follow, subscribe, like, comment. Jadi nontonnya di live aja. Iya kalau bisa dari live Instagram aja. Oke, dadah. Iya. Tapi kalau Instagram nggak kelihatan. Apanya? Mukanya lah. Mukanya di. Oh, emang muka kamu mau kelihatan? Tuh, pas. Pas banget, Ki. Pas banget. Bisa latihan bisa. Iya udah lah Ci. Yuk kan pro. Orang latihannya cuma awal ref doang. Ci ayo Ci. Para ditraktir makan ayam gepuk sama Cirel. Udah gak apa-apa sah. Para bimbir. Tuh, Ci gak apa-apa. Enggak, kita Cici, yuk ngomong-ngomong aja gak apa-apa kita. Yang penting yuk yang ngomong. Yang join baru 1 orang ya guys. Cek. Dengerin ngomong kencengan. Oke. Worshipnya aja. Tinggikan diriku sama Oke. itu mengejar hati. Haha. Cek. Asik. Halo guys. Ini kita udah mulai. Hai Ci. Lah itu Ci Heni. Tapi tadi gambarnya Ci Vina. Tadi Cipina dulu. Ini nggak ada lagi yang lain, coba dong scroll yang lain, ada gak sih? Nggak ada. Cek. Oke. Ya udah, ayo kita mau mulai guys. Kita mau persiapkan hati kita guys. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan.
setiap aktivitas kami Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan-kesempatan baik Tuhan yang Kau kasih pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap circle baik Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk waktu yang masih Kau berikan pada kami Tuhan, untuk kami masih bisa kumpul Tuhan, kami masih bisa ada waktu untuk mengenal-Mu lebih dekat lagi Tuhan di tempat ini, baik secara langsung maupun yang di Zoom Tuhan. Kau begitu baik Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dengan apa ada kami sekarang Tuhan, itu semua karena Engkau Tuhan. Dan sebentar kami mau mulai ibadah ini Tuhan, biar Kau lindungi Tuhan, biar Kau yang beracara Tuhan dalam ibadah kali ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Agak hektik ya. Nah, oke. Oke. Kita mau katakan satu lagu lagi. Mengejar hadirmu. Mengejar hadirmu ya. Dekat padamu itu rinduku, setiap kata-Mu Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita mau katakan sekali lagi, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, yang membawakan firman ikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu
Kami mau percayakan hidup kami hanya kepadamu ya Bapa. Kami mau lebih lagi dekat dan dekat lagi kepadamu Tuhan. Karena untuk itulah Engkau ciptakan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih sayang yang Kau berikan, untuk cinta-Mu Tuhan, untuk kasih yang begitu besar dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, sampai selamanya Tuhan. Dan biar kami terus dekat kepadamu setiap hari, setiap saat, setiap waktu, hingga nanti pada kekekalan Tuhan. Terima kasih Yesus. Serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau, berbicaralah ya Bapa. Dan biar Roh-Mu yang ada di setiap kami mengajarkan kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan kami Tuhan, saat ini sampai selamanya. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Emang gelap-gelapan ya? Konsepnya gelap-gelapan. Pakai baju hitam. Ngamuk pada ngumpul, nyamuk pada ngumpul. Oke. Banyak yang gak datang juga ya. Bisa ke tengah gak? Jadi gak ke kiri ke sono. Tengah dong. Tengah sini. Nah, geser tengah. Jadi fokusnya ke situ. Yang di ujung sono, ayo Ibran siapa? Itu siapa udah lama saya enggak. Hah? Noel. Oweng. Nah, Oweng. Oweng sini, Eng. Pindah sini. Sini. Jadi enggak ke kiri ke kanan. Ayo di sini jadi ngadepnya enak. Nah, di pojok sini lagi. Oke. Murid Kristus? Aduh, ngantuk. Murid Kristus? Antusias, teman-teman. Siapa yang ikut ibadah kemarin? Masih ingat kok sharing tentang apa? Hah? Ya ibadah yang kemarin Jumat. Hari Jumat bukan Sabtu lalu. Masih ada yang ingat? Hah? Iya, itu temanya. Intinya masih ada yang ingat gak intinya? Lupa ya? Nah, yang pentingnya repetisi, pengulangan, terus menerus. Cluenya Tuhan menebus. Apa yang ditebus Tuhan? Apa yang ditebus Tuhan? Segala kutuk. Apalagi yang ditebus Tuhan? Ya, sakit termasuk di dalam kutuk itu. Ya, dosa termasuk di dalamnya. Ada lagi yang ditebus Tuhan. Yes, hubungan dengan Allah dipulihkan. Karena terpisah dengan Allah. Ada lagi yang ditebus Tuhan? Apa lagi? Masih ingat gak? Otoritas teman-teman. Jadi kita sebagai ciptaan Tuhan harusnya berkuasa, punya otoritas. Well, udah baca ya bukunya, Destined to Reign. Ya, ditakdirkan untuk berkuasa, luar biasa. Tapi kenyataannya kita dibalik.
Malah seolah-olah iblis yang berkuasa. Benar gak? Makanya orang datangnya pada iblis. Aneh. Nah, kutuk, sakit penyakit, kematian, kita ditebus oleh Tuhan. Tidak lagi hidup dalam kutuk. Dan yang terpenting adalah hubungan kita dengan Bapa. Jadi teman-teman harus mengerti konsep ini. Kayaknya gak enak banget ya Silo ya. Bisa normal aja gak? Ini dimatiin aja. Agak Silo. Pantesan ya Opa sering komplain, bener nyorot. Nyorot beneran gak enak. Dimatiin aja Hans ininya. Nah, aduh jangan diginiin, tambah Silo. Nah ini baru normal. Gak enak, emang Acil tadi enak kena? Iya sakit bener. Oke, thank you Noel. Nah kalau Sabtu lalu tentang apa? Kasih Bapa, apa masih ingat? Apa? Iya apa yang diingat? Hah? Iya. Ya, jadi Bapak menghajar kita itu bukan dengan hal yang mengerikan yang selama ini orang percayai. Sakit penyakit, kecelakaan, kebangkrutan, apalagi mengerikan gitu. Enggak, Bapak enggak ngajar kayak gitu. Papa kita aja enggak ngajar sesadis itu. Masa Bapak di surga lebih sadis dari Bapak di dunia? Enggak mungkin. Bapak mengajar kita dengan apa? Dengan apa? Bapak di surga ngajar kita dengan kasih. Lewat apa? Lewat firman-Nya, menasehati, mengajar, mendidik kita. Nah, kalau kita kena aniaya itu kenapa? Ya, kalau kita ngalamin aniaya, kesusahan, bisa karena iblis, bisa karena kita sendiri. Atau memang kita menderita aniaya karena siapa? Karena nama Tuhan. Bukan karena ulah kita sendiri ya. Jangan menggampangkan teologi begitu aja. Jadi saat kita sakit, sengsara, apa segala macam, jangan langsung menyimpulkan ini Tuhan mengajar nih, ini Tuhan menghantam kita. Enggak seperti itu. Kalau kita punya pandangan yang keliru tentang Tuhan, nanti akhirnya kita masuk dalam kebingungan. Nah hari ini kita belajar tentang the healer, benar ya? Healing apa healing? Hah? Healing apa healing? Healing habisin duit. Healing bahasa Inggris kan, bahasa Indonesianya apa? Ya penyembuhan. Kenapa healing sekarang jadi jalan-jalan? Oh, mental healing. Mentalnya kenapa bermasalah ya? Mental health, hati-hati teman-teman dengan istilah mental health. Kalau di psikologi kalau udah ngomongin mental health itu orang bermasalah banget. Hati-hati. Nah makanya degradasi bahasa juga terjadi. The healer, siapa the healer kita? Hah? Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, the healer, sang penyembuh. Nah pertanyaannya, kalau Tuhan Allah kita sang penyembuh, apakah kehendak Allah untuk kita menjadi sakit? Kamu udah baca ya? Udah baca yang tadi? Linknya? Belum tahu jawabannya. Kirain udah tahu. Siapa yang berpendapat Allah berkehendak kita menjadi sakit?
Siapa? Yang berpendapat Allah berkehendak kita menjadi sakit atau mengalami sakit penyakit. Iya. Pertanyaannya, apakah kehendak Allah untuk kita menjadi sakit? Siapa yang punya pendapat ini? Kalau ya, kenapa? Iya, Allah berkehendak, Allah berkeinginan kita mengalami sakit penyakit. Hah? Ada yang bilang ya? Siapa yang bilang tidak? Mm-mm. Alasannya apa? Mm. Mm-mm. Apa Tessa nggak kedengeran? Hah? Mm. Oke, thank you Tessa. Ada yang lain pendapatnya dari Tessa? Apakah kehendak Allah untuk kita menjadi sakit atau Tuhan berkehendak kita menjadi sakit? Tidak. Ada pendapat selain yang tadi Tessa bilang? Ada pendapat lain? Alasannya? Ya. Hmm. Hmm. Oke. Thank you Hans. Ya, Acel. Ya. Hmm. 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 Oke, thank you Acel. Ada pendapat lain lagi? Udah ngerti semua ya? Ya udah selesai khotbah. Tapi masih ada orang yang bilang kalau sakit itu datangnya dari Tuhan. Kenapa bisa kayak gitu? Masih banyak ketemu orang yang bilang, aduh lagi sakit nih, ini dari Tuhan nih. Ini Tuhan mau ini ajar gue nih. Oh gue ditegur Tuhan nih, gue mau nih. Masih? Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Nah makanya pentingnya kita mengenal dan mengerti kebenaran itu dengan sangat tepat. Karena kalau tidak nanti kita akan dalam keadaan kebingungan. Dan ini yang terus-menerus coba Oko sampaikan. Semoga ini juga nyampe ke pesan ini nyampe juga ke jemaat umum. Jadi jangan sampai terjadi kebingungan. Karena masih banyak hal seperti itu. Karena analoginya gini teman-teman. Kalau seandainya Tuhan memberikan sakit penyakit, ibarat gini lah, Yesus datang ke bumi. Dia kan sering menyembuhkan orang sakit ya. Nah, kalau seandainya Yesus juga memberikan penyakit, sebelum ketemu Noel dikasih sakit dulu lah Noel, ntar ketemu juga minta disembuhin. Ketemu disembuhin. Belum ketemu Fani juga gitulah kasih sakit dulu. Kalau kayak gitu apa jadinya teman-teman? Apa jadinya? Kasih sakit dulu lah, ntar juga ketemu gue sembuhin deh, tenang aja. Segennya gimana maksudnya? Ngeri ya.
ketemu Tuhan kayak gitu ngeri ya. Satu bisa memunculkan kengerian, benar ya. Tapi banyak orang yang masih berpikir kayak gitu. Terus hal lainnya lagi yang bisa dibilang kalau orang ada yang seperti itu, berarti ini Tuhan bukan sang penyembuh. Dia manipulator, memanipulasi keadaan. Ya kan, seolah-olah hero, tapi sebenarnya gue yang bikin lu seperti itu, bener gak? Jadi manipulatif, menjadi manipulator, orang dimanipulasi. Logikanya kayak gitu. Jadi coba kita punya pendapat yang benar. Udah bisa on belum? Gak bisa lagi. Bisa. Kok pindahnya kayak gini ya? Kedip-kedip. Wah, di situ yang kedip-kedip, di sini enggak. Kenapa itu TV? Ini yang bikin orang bingung. Lah, ini dihilangin juga. Dalam perjanjian lama, kalau bangsa Israel melakukan hukum Taurat, maka Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit dan kutuk dan sebaliknya. Ini perjanjian lama, teman-teman. Ulangan 7 ayat 11 dan 15, Koko kutip. Sakit mata itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Nah ini teman-teman, ini asal mulanya orang berpendapat seperti itu di dalam perjanjian lama. Lanjut. Nah ini juga sama nih, berkat dan kutuk. Kalau teman-teman baca Ulangan 28 ada berkat dan kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat kepadamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Nah dari sini orang berpendapat bahwa Tuhan memberikan kita sakit penyakit kalau enggak nurut atau enggak melakukan perintahnya. Benar teman-teman, tapi ini terjadi di perjanjian lama. Ini terjadi di perjanjian lama. Tapi ini pun analoginya seperti inilah istilahnya. Iya, kalau lu dekat sama Tuhan ya pasti aman-aman aja. Lu pengen jauh dari Tuhan atau enggak mau ngikut Tuhan. Nah analog seperti ini gampangnya teman-teman. Kayak sekarang ada penyakit yang namanya apa? COVID. Kalau kamu nggak mau kena, kamu harus apa? Di rumah, hindari kerumunan, pakai masker, rajin cuci tangan, apa lagi? Jaga jarak, vaksin. Itu himbauannya, benar ya? Kalau nggak mau kena COVID, ya lakukan itu. Kalau kamu nggak lakukan itu, kena COVID. Akan mudah kena COVID. Jadi ini seperti hukum alam. Atau analoginya seperti ini teman-teman. Kalau nggak mau jatuh dan terpleset ya jangan main di ketinggian. Ya kan, kalau kamu main di ketinggian bisa terpleset, bisa jatuh mati. Itu kan udah hukum gravitasi kan. Nah ini sama analoginya seperti. Ya kalau kita nggak deket sama Tuhan, wabah-wabah itu kan ada di sekitar kita teman-teman. Iblis tuh siap menyerang kita. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, ya iblis dengan mudahnya bisa nyerang kita. Makanya
ini di perjanjian lama seperti ini, selama bangsa Israel dekat sama Tuhan, beribadah sama Tuhan, mereka nggak akan ngalamin itu semua. Tapi kabar gembiranya ini teman-teman, ketika Yesus mati di kayu salib bagi kita, dia apa? Mengambil kutuk itu. Jadi di Ulangan 28 segala kutuk itu termasuk di dalamnya sakit, penyakit sudah diambil Tuhan. Amin. Itu yang yang kemarin Jumat Koko sharing juga. Tuhan menebus kita dari kutuk. Jadi sekarang gini teman, kalau kita nggak mau kena sakit penyakit, percaya Tuhan. Amin. Jadi percaya Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi apa yang tertulis di perjanjian lama ditebus Tuhan, dan sekarang kita ada di dalam perjanjian baru, kita tidak ada lagi di dalam kutuk itu. Amin teman-teman. Makanya tidak pernah ada dalam perjanjian baru Tuhan memberikan tulah atau apapun. Malah Tuhan menanggung setiap tulah, menanggung setiap kutuk. Nah yang tadi benar Yakobus katakan, setiap pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari atas. Jadi kita perlu mengerti ini, kita adalah orang-orang perjanjian baru teman-teman. Nah kalau seperti itu, toh kenapa masih ada aja orang yang sakit, orang percaya yang sakit dan tidak ngalamin kesembuhan? Benar kan? Kok kalau kayak gitu Tuhan udah tebus kita dari kutuk, kok masih ada aja yang kena sakit dan gak ngalamin kesembuhan? Jadi saya kasih ilustrasinya gini lagi, Koko kasih ilustrasinya gini lagi. Tuhan sudah berikan kesembuhan itu, Tuhan sudah berikan keselamatan itu. Analoginya kayak gini, misal kita mau makan sesuatu, segala sesuatu udah dihidangkan. Ada yang suka makan di rumah makan Padang atau di restoran Padang? Kita nggak minta juga disediain kan? Ya kan, ditaruh semua gitu. Ya udah tinggal ambil aja. Nah, kita seperti itu teman-teman. Tuhan seperti itu. Tuhan sudah sediakan menu apa? Menu keselamatan udah ada. Menu kesembuhan udah ada. Menu berkat udah ada. Menu apa lagi? Damai, sejahtera, sukacita, kasih. Itu udah tersedia semua. Nah, pertanyaan kita mau ngambil atau enggak? Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap orang, benar. Tapi apakah setiap orang terima keselamatan? Tuhan sudah memberikan, Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa semua orang teman-teman. Supaya setiap orang mendapat keselamatan. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang terima keselamatan? Yang iya siapa? Yang iya. Bingung. Yang tidak siapa? Tidak semua orang terima keselamatan. Kenapa? Nah, luar biasa nih, murid Kristus antusias. Syaratnya satu teman-teman, percaya. Karena kan firmannya seperti itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya tidak binasa. Nah, binasa di sini dalam arti nggak ngalamin kematian, nggak ngalamin maut, termasuk segala macam kutuk. Melainkan supaya beroleh hidup kekal. Nah, jadi syaratnya satu, percaya. Kita mau ambil menu ya percaya teman-teman. Ambil menu keselamatan, percaya. Nah, percaya itu gini teman-teman. Percaya itu bukan cuma nyampe pengetahuan intelektual kita. Oh ya udah, gua harus percaya. Tidak. Roma 10 ayat 10 bilang mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati. Nah, masalah percaya di dalam hati ini setiap orang kita nggak ada yang tahu hatinya teman-teman. Dalam arti gini, bisa aja dia rajin ke gereja, bisa aja dia rajin pelayanan, bisa aja kayak Koko sekarang
membawakan firman Tuhan. Kalau hati Koko tetap tidak percaya, apakah orang ada yang tahu? Nah, kepercayaan itu urusan kita sama Tuhan secara pribadi, teman-teman. Makanya di dalam hubungan keluarga, papa, mama, anak, meskipun mereka semua ke gereja misal, apakah semuanya percaya Tuhan? Kita nggak tahu. Hanya mereka yang tahu. Karena percaya itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Dan orang yang percaya itu pasti ada tindakannya. Makanya kemarin aku kasih ilustrasi juga yang waktu hari Jumat, misal soal, misal koko ngalamin kerusakan motor. Koko pasti bawanya kemana? Ke Om Kim-an. Kenapa? Percaya. Koko udah kenal, emang Om Kim-an montir yang paling baik. Kedua, Koko juga kenal dengan baik keluarganya. Dan Koko percaya Om Kim-an gak bakal bohongin Koko. Dan itu terjadinya gak sehari 2 hari, teman-teman. Itu karena ada hubungan yang terus menerus. Nah, sama kita sama Tuhan seperti itu. Bagaimana kita bisa percaya Tuhan? Kita percaya Tuhan gak bisa cuma datang seminggu sekali ke gereja 2 jam, teman-teman. Karena kan ya kayak gitu kan. Lupa kan firman Tuhannya kan minggu lalu. Jangan minggu lalu, yang kemarin aja udah lupa. Atau besok nih tanya lagi lupa. Nah, makanya pentingnya hubungan dengan Tuhan seperti itu, teman-teman. Kita berdoa, kita baca firman bukan supaya Tuhan bergerak. Tapi bagaimana kita membentuk iman kita, mengambil tindakan iman percaya. Jadi seperti itu. Jadi kita percaya dengan iman kita itu terbentuknya enggak sehari 2 hari. Harus terus menerus, baca firman terus menerus. Gini deh, ada ilustrasi lain. Ada yang suka baca buku fiksi. Tentang apa? Hah? Romance. Conan jadi. Romance. Nah, kalau kamu suka baca buku tentang fiksi romance, ada dong hal-hal yang diingat deh di dalam fiksi itu. Apa? Apa? Cowoknya romantis. Apalagi? Tessa apa Tessa? Apa ya? Suka baca buku apa? Sama. Yang kamu dapat apa selama baca buku itu? Yang paling nempel di dalam cerita-ceritanya apa? Apa? Nah, dalam buku-buku romance kebanyakan gini, akan digambarkan sebuah hubungan yang sangat indah. Orang yang sangat sempurna. Udah ganteng, tajir, pengertian, baik hati, romantis. Kayak sempurna banget, bener gak? Nyatanya dalam hidup ada gak? Hah? Ada orang sesempurna itu. Tapi sedikit banyaknya pengetahuan itu mempengaruhi kita. Ya, coba aja cari pria yang sempurna. Sampai nanti kita menghadap kepada kekekalan baru mungkin ketemu. Tidak ada pria yang sempurna di bumi ini. Dan sebaliknya. Nah, jadi apa yang teman-teman baca, apa yang teman-teman, informasi yang teman-teman dapatkan, itu akan mempengaruhi kita. Nah ya, kok seringkali ingetin, coba mulai tinggalin hal-hal yang seperti itu. Fokusnya kepada firman. Jadi biarkan firman yang mempengaruhi hidup kita. Contohnya gini, misal kalau di dunia kerja, mungkin kalau pendapat orang dunia seperti ini teman-teman. Lu harus bekerja
dengan giat, dengan keras, mati-matian. Gimana lu kalau nggak kerja giat, ntar lu nggak akan kaya-kaya. Itu di drive-nya kayak gitu ya. Kayak kita bekerja, bahkan ada teman Ngoko yang bekerja di dua tempat perusahaan yang berbeda. Pagi sampai jam berapa lanjut. Gila lu, mumpung masih muda kata dia. Ya mumpung masih muda, kalau nyampe tua. Kalau nggak nyampe. Jadi orang akan di drive kayak gitu teman. Nah firman Tuhan bilang apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Mau pakai yang cara mana teman? Mau pakai yang cara yang mana? Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan bagaimana iman kita bertumbuh di dalamnya. Yesus telah menanggung segala kutuk kita. Dan kesembuhan itu bagi semua orang teman-teman. Kayak tadi Tuhan udah sediakan. Yang perlu kita mengerti sekarang adalah iblis biasanya yang menguasai setiap orang dengan penyakit. Bukan Allah. Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan satu orang. Semua orang yang ditemuinya disembuhkan. Yang apa? Kuasa iblis. Jadi ada sakit penyakit yang memang karena kuasa iblis teman-teman. Tapi ada juga sakit penyakit yang karena kitanya sendiri. Enggak jaga diri kita. Tapi sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Jadi kalau kita membuka celah kepada iblis, kita akan ngalamin sakit penyakit dengan mudahnya. Nah jadi ini kebenaran yang perlu kita tahu. Nah bagaimana cara untuk mendapatkan kesembuhan? Apa aja teman-teman? Keyakinan kita harus benar. Kedua, singkirkan ketidakpercayaan, ini masalah. Yang ketiga, berkata-katalah kepada masalahnya bukan kepada Allah. Nah maksudnya apa teman-teman? Ini banyak hal lagi sih, cuma Koko ambil 3 aja. Banyak cara untuk kita memperoleh kesembuhan, tapi 3 hal ini yang harus kita mengerti. Ini dasar, banyak cara lainnya. Kita bahas satu-satu. Koko sampai jam berapa? Jam 7 ya? Ya lumayan lah ya, 15. Mudah-mudahan kelar. Keyakinan kita harus benar, maksudnya apa teman-teman? Duh selalu begitu ya dia. Kedip disco di sininya. Kedip-kedip. Nah keyakinan kita harus benar. Artinya apa teman-teman? Tanamkan kebenaran ini. Allah sudah memberi kesembuhan. Tinggal bagaimana kita memanifestasikannya saja. Amin. Karena Yesaya mencatat seperti ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Kita harus memiliki iman bahwa Allah selalu menyembuhkan. Persetujuan intelektual tidaklah cukup, knowledge nggak cukup. Diperlukan hati yang percaya teman-teman. Realita rohani dibawa masuk ke dalam wilayah fisik dengan iman yang benar atau keyakinan dan pengajaran yang benar. Amin. Makanya Koko sering kali sharing gini, ada yang ingat kalau kita sakit berdoanya gimana? Yes, terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan kasih. Saya percaya dengan iman saat ini juga saya sudah sembuh. Amin. Itu kenyataan secara roh. Meskipun mungkin saat ini kaki saya masih sakit, meskipun saat ini tangan saya masih sakit, meskipun saat ini badan saya masih sakit, tapi saya percaya saya sudah terima kesembuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah berikan kesembuhan itu. Menunya saya ambil, menu kesembuhan. Amin. And then saya nikmati. Thank you Lord. Nah ini yang dinamakan kamu mau hidup oleh daging apa hidup oleh roh?
Secara daging mungkin badan kita masih nggak enak. Secara daging kepala kita mungkin masih pusing. Secara daging mungkin badan kita masih sakit. Tapi secara roh, kenyataan secara roh, Allah ada di dalam kita. Allah itu roh, secara roh kesembuhan itu ada di dalam kita. Amin. Tinggal kita tarik keluar dengan apa? Iman percaya kita. Amin teman-teman. Tadi kenyataannya bahwa Allah sudah memberi kesembuhan. Jadi jangan berdoa, Tuhan jikalau Engkau menghendaki tolong sembuhkan saya. Ini ibaratnya gini teman-teman. Ini makanan udah ada semua, ada daging, ada apa aja Noel di nasi Padang. Ada paru, ada rendang, ada kikil. Berdoa sama tukang nasi Padang, ya Bang, saya minta diberikan rendang, saya minta diberikan ini, kalau abang berkenan ya tolong ya. Abangnya ngapain? Ini orang stres ya, ih aneh lu, itu ada tinggal ngambil. Bener ya? Nah kita doa sama Tuhan, Tuhan jikalau Engkau berkehendak tolong sembuhkan saya. Apa kata Tuhan? Nah? Ngapain minta lagi, mau tuh gua udah kasih. Amin. Karena ada orang yang berpikir, dia gak disembuhin. Oh Tuhan gak berkehendak dia sembuh. Mungkin Tuhan suruh tunggu. Selama Yesus ada di bumi ini, setiap ketemu orang sakit, apakah orang itu disuruh tunggu? Tunggu ya, nanti ya 10 hari lagi ya datang ya, baru saya sembuhin. Kayak gitu gak? Siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus saat itu juga dia sembuh. Nah ini keyakinan ini yang perlu kita miliki teman-teman. Kepercayaan ini. Saat kita sakit, kita gak perlu berdoa Tuhan jikalau Engkau berkehendak sembuhkan saya. Itu keyakinan yang tidak benar. Itu makanya muncul keraguan-raguan. Keyakinan kita harus benar. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Siapa orang benar? Kenapa kita orang benar? Karena kita sudah dibenarkan, amin. Nyambung teman-teman. Jangan nunggu pendeta. Pendeta juga belum tentu ada yang benar. Hatinya ya. Kan kita gak ngomong ini. Nanti saya disomasi lagi nih. Ini online gak? Ntar dipelintir bahasanya. Pendeta juga kalau hatinya belum percaya belum tentu dia orang benar. Yang orang benar siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dibenarkan di dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sakit nggak perlu datang ke pendeta. Kita sendiri punya kuasa. Karena apa? Roh Allah ada dalam kita. Saat kita percaya, Tuhan memberikan roh anaknya ke dalam kita. Dan pasti doa kita berkuasa, amin. Jangan ragu, yakin. Nah, yakin, keyakinan kita harus benar, amin. Nangkep ya? Ada yang mau nanya tentang keyakinan yang benar? Lanjut. Jangan sampai kelewat teman-teman. Jadi saat kita sakit, misal kayak sakit, yang sakit. Tuhan, aku percaya aku terima kesembuhan. Aku percaya aku sudah terima, masih sakit. Aku percaya oleh rohmu kau ada kuasa di dalamku. Aku sudah terima kesembuhan. Amin. Itu yang kita doakan. Ini kaki saya agak sakit sedikit. Tuhan aku percaya aku terima kesembuhan. Masih sakit Tuhan. Itu daging. Secara roh saya percaya sudah terima kesembuhan. Amin. Keyakinan kita. Yakin teman-teman. Pede aja, pede. Pedenya kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan bukan dipede-pedein. Karena kebenaran, makanya penting baca firman Tuhan kayak gitu teman-teman. Terus menguatkan iman kita terus menerus. Amin. Oke, semoga ini clear. Keyakinan yang benar. Singkirkan ketidakpercayaan. Nah selain keyakinan yang benar ada pengaruh. Kenapa kita gak disembuhin? Karena ada ketidakpercayaan. Udah keyakinan salah, tidak percaya pula. Ini yang terjadi. Dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Tidak bisa diadakan mukjizat oleh siapa?
Nyanyanya, N-nya besar kecil? Tuhan Yesus sangat berkuasa. Enggak ada yang mustahil bagi dia. Ternyata ada satu hal yang membuat kuasanya mustahil bekerja. Karena apa? Tidak percayaan. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Nah, berarti ini orang yang percaya nih. Dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ini terjadi di mana teman-teman? Di tempat kelahirannya sendiri, di kampung halamannya. Kenapa orang-orang gak percaya? Lu kan anaknya Yusuf, anak tukang kayu. Gak mungkin punya kuasa seperti itu. Nah kalau sekarang gimana teman-teman? Yang membuat kita tidak percaya apa biasanya? Apa yang membuat kita gak percaya terima kesembuhan? Apa coba biasanya? Teman-teman yang bisa jawab. Belum sembuh-sembuh, kenyataannya aduh lama-lama bosan juga nih. Makanya hidup oleh roh, bukan daging. Apalagi yang membuat ketidakpercayaan? Biasanya apa? Kenapa? Minta sesuatu nggak dikasih-kasih. Contohnya apa Tessa? Oh itu mau bertransaksi ya sama Tuhan ya. Banyak orang bertransaksi ya sama Tuhan, kan saya udah rajin ke gereja, udah rajin baca Alkitab, udah rajin doa. Sekarang dong Tuhan kasih. Cara kerjanya nggak kayak gitu Tuhan. Karena Tuhan udah kasih semuanya. Tinggal bagaimana kita. Tapi jangan juga salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Oke, kita nggak bahas yang ini. Kenapa orang nggak percaya terima kesembuhan? Apalagi yang menghalangi, membuat orang. Tadi kan kalau orang di bangsa waktu zaman Yesus, karena dia tahu latar belakang Yesus. Nah, mungkin karena kita nggak ngelihat Tuhan Yesus secara langsung. Bener gak ya Tuhan sembuhin? Ya, berbahagialah kamu yang tidak tidak percaya namun melihat. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Dan Paulus mencatat, oleh karena itu kami hidup memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan dibandingkan hal-hal kelihatan. Karena hal-hal yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal, sedangkan yang kelihatan sementara. Amin teman-teman. Karena kita tidak melihat Tuhan, enggak ada kuasa apa-apa. Kayaknya enggak kayak film itu teman-teman. Ada energi, ada cahaya. Itu kedagingan teman-teman. Manifestasi fisik. Kalau udah ngelihat cahaya, berarti benar nih Tuhan datang. Tuhan ada di mana teman-teman? Inside. Ngapain ngarepin Tuhan datang? Tuhan gak akan pernah datang. Karena apa? Tuhan udah ada di dalam kita. Amin. Percaya itu teman-teman. Tuhan ada dalam kita, kuasanya ada dalam kita. Dan Yohanes bilang, sama seperti dia hidup, demikian kita juga hidup hari ini. Kuasa yang ada pada Tuhan sama, demikian juga yang kita miliki. Amin. Singkirkan ketidakpercayaan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Harus punya keyakinan yang benar untuk terima kesembuhan. Yang kedua, jangan bimbang. Kamu pernah sharing tentang jangan bimbang. Gimana ceritanya? Yang didapat apa Noel? Orang yang bimbang itu kayak gimana?
Lupa deh. Orang yang mendua hati itu bimbang. Satu sisi bilang percaya, sisi lain khawatir. Satu sisi Tuhan saya terima kesembuhan, sisi lain masih berpikir, benar gak ya gue terima kesembuhan? Itu bimbang. Mendua hati. Gak yakin. Makanya gak usah bingung teman-teman. Kalau ada orang percaya sakit gak terima kesembuhan. Nah ini mungkin ini yang terjadi. Keyakinannya gak benar. Karena dia berpikir, Tuhan yang kasih sakit penyakit. Nah itu keyakinan yang salah. Terus ada ketidakpercayaan. Nah yang ketiga apa? Berkata-katalah kepada masalahnya, bukan kepada Allah. Matius 7 ayat 20, 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata-kata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Amin. Dan tak ada yang mustahil bagimu. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Tahu mati sebelah tangannya? Kayak stroke gitu ya. Mati sebelah, nggak bisa digerakin. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kurang ajar orang Farisi. Kerjaannya mancing-mancing dong. Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia, benar kan? Lalu kata Yesus kepada orang itu, kok loncat ya, langsung kayak 13. Ulurkanlah, ini mati sebelah, gimana ngulurinnya, gimana gerakinnya? Kan mati sebelah. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ulurkanlah, dan orang itu percaya. Dia mengulurkan, artinya apa? Sembuh. Katakan sama masalahnya. Lagi sakit kepala. Iman sebesar biji sesawi aja bisa mindahin gunung. Maksudnya gimana teman? Perumpamaan biji sesawi itu, dia adalah biji yang paling kecil di antara semua tumbuhan. Pada saat dia ditanam dan bertumbuh, dia menjadi sebuah pohon yang besar. Artinya apa? Ada proses teman-teman. Ada prosesnya. Setialah dengan perkara kecil. Ya artinya gini teman-teman. Teman-teman harus melatih ini. Lagi flu. Aku perintahkan flu sembuh dalam nama Yesus. Pernah melakukan itu? Yes. Latih dari hal kecil teman-teman. Yoga gak ada. Waktu itu yoga katanya tangannya sakit. Aku percaya aku sudah disembuhkan. Terima kesembuhan. Amin. Badan lagi pegel-pegel, lagi sakit gak enak badan. Berdoanya gimana teman-teman? Ya, aku perintahkan segala gak enak badan keluar, aku terima kesembuhan. Atau apa yang teman-teman yakini, katakan kepada masalahnya. Bukan berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya engkau sembuhkan sakit badanku. Tuhan kiranya engkau sembuhkan sakit fluku. Tuhan bilang apa? Kayak tadi yang orang makan di Padang. Ya abang tolong kasih saya dong paru rendang. Abangnya bilang apa? Itu udah depan mata lu, ambil aja sendiri. Sama, kesembuhan kayak gitu teman-teman. Tuhan udah kasih kesembuhan, semuanya menu udah tersedia. Tinggal gimana kita mau ngambilnya. Saat kita sakit, apalagi teman-teman, tangan. Aduh tanganku sakit. Saya waktu itu di sini sakit, nggak bisa nengok. Tuhan aku berdoa, aku terima kesembuhan, leherku pulih kembali. Langsung pulih gak? Enggak. Butuh waktu beberapa hari, tapi terus berdoanya seperti itu. Kenapa? Meyakinkan diri lagi. Meyakinkan hati lagi. Ku terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, sakit leherku sudah sembuh. Amin. Udah sembuh belum? Belum. Terus berdoa beberapa hari. Akhirnya ngalamin juga manifestasi kesembuhan. Amin. Ada juga, kok pernah
sakit di kaki. Ini lebih cepat, nggak nyampe seminggu, 2 hari langsung sembuh. Aku perintahkan sakit di kakiku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi berdoanya kayak gitu. Ada yang sakit hari ini? Ada yang sakit? Puji Tuhan, sehat semua. Nanti kalau pulang ketemu ada yang sakit, doain. Bisa? Punya keyakinan yang benar. Nah ya kan, ada yang nanya juga kan. Boleh minum. Jadi intinya gini teman-teman, ini sering jadi perdebatan. Saya boleh minum obat gak? Saya boleh ke dokter gak? Gitu. Nah, pertanyaannya mana yang lebih kita percayai aja? Kalau masih oh ya udah boleh minum aja daripada kamu. Kan kadang obat itu cuma sugesti kadang-kadang ya. Saya dulu waktu itu Koko dulu rajin minum vitamin. Kalau nggak minum vitamin, bawaannya apa? Lemes, sugesti. Benar sugesti itu. Kadang obat tuh sugesti. Ya untuk awal-awal nggak apa-apa lah. Tapi terus latih teman-teman. Nah, ya ada kalanya memang kita kayak harus yang perlu dioperasi, ya dioperasi lah. Tapi keyakinan kita itu bukan terletak kepada dokter atau obatnya. Karena kadang orang, ya sekarang gini lah kayak yang kita ambil contoh kasus yang perempuan pendarahan di dalam Alkitab. Udah berapa tabib dia datengin, nggak sembuh-sembuh. Duitnya udah habis mungkin. Tapi finally datang kepada Tuhan, sembuh. Kalau bisa dibalik, datang aja dulu sama Tuhan, sembuh. Karena biasanya orang gitu, udah nyerah baru datang sama Tuhan. Kenapa enggak dari awal datang sama Tuhan? Dan kalau bisa kurangin konsumsi obat. Nah ini yang paling beruntung nih, si Evan. Dia emang gak suka obat, sembuh aja. Iya. Karena emang gak suka obat. Makanya latih dari hal-hal kecil teman-teman. Untuk kita bisa menghadapi hal-hal besar. Ada teman sakit, saudara sakit. Berani gak doain? Berani doain gak? Dalam hati. Singkirkan ketidakpercayaan. Itu masalahnya yang sering terjadi. Kita nggak terima kesembuhan karena sesungguhnya kita belum percaya sepenuhnya. Itu yang terjadi. Udah habis ya slide-nya ya. Udah habis slide-nya. Jadi teman-teman gitu, 3 hal kita perlu ingat sama-sama. Apa yang pertama? Keyakinan harus benar, makanya tinggallah dalam firman Tuhan. Latih teman-teman. Yang kedua? Nah ini sebenarnya penyebab utama kebanyakan orang tidak terima kesembuhan. Gak percaya. Lebih percaya apa yang dokter katakan. Misal gini teman-teman, kalau dokter udah bilang kamu divonis, umurmu baru tinggal berapa bulan lagi. Nah kamu lebih mau percaya yang mana? Omongan dokter atau kuasa Tuhan yang ada di dalam kita? Lakukan. Jangan itu sampai jadi kebimbangan. Nah yang ketiga apa? Katakan kepada masalahnya atau penyakitnya. Jangan minta Tuhan yang sembuhin, Tuhan udah sembuhin. Ibaratnya nih aliran listrik udah ada di rumah ini. Kita mau nyalain lampu, teriak sama PLN. PLN tolong dong nyalain lampu, saya butuh listrik. Ditanggepin gak sama PLN?
Itu dia udah dialirin semua, tinggal kita tekan tombol aja nyala. Tekan tombol itu iman. Amin. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah ini jangan salah, bagian Tuhan, bagian kita. Bagian Tuhan apa? Allah menyediakan, memberi segalanya. Allah itu kasih, segala yang terbaik Allah berikan pada kita. Itu bagiannya Tuhan, kasih karunia itu bagiannya Tuhan. Bagian kita apa teman-teman? Percaya, bukan rajin berdoa, bukan rajin baca Alkitab, bukan rajin ke gereja. Karena semua hal itu bisa dimanipulasi teman-teman. Tuhan tahu isi hati kita. Kamu rajin pelayanan, tapi kamu gak percaya, Tuhan tahu. Kamu rajin baca Alkitab, kamu gak ngerti kebenaran dan gak ngalami kebenaran firman Tuhan, Tuhan tahu teman-teman. Jadi baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin pelayanan, itu bukan suatu hal yang utama bagi Tuhan. Tapi imanmu itu yang menjadi hal yang utama bagi Tuhan. Amin. Kita mau berdoa. Aba ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, kesembuhan telah Engkau berikan karena Engkau telah menanggung segalanya di atas kayu salib. Engkau menanggung setiap kesengsaraan kami, Engkau menanggung setiap dosa kami, Engkau menanggung segala sakit penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami disembuhkan. Dan saat ini Tuhan kami percaya Engkau adalah Allah yang menyembuhkan, Engkau sang penyembuh bagi setiap sakit penyakit kami. Segala sesuatu sudah Engkau berikan Tuhan, tinggal bagaimana kami mengambilnya atau menerimanya. Biarkan iman kami semakin kuat sehari demi sehari, terus kuat, dan kami terus mengalami mukjizat yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kuasa itu termanifestasi dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara, biar Roh-Mu yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini dengan penuh kuasa, dengan penuh hikmat. Biar terus mengajarkan apa yang Engkau ajarkan Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Ya, thank you Koan. Hari ini kita belajar banget ya tentang The Healer sama-sama, bahwa ada 3 faktor yang menghambat kesembuhan terjadi. Nah, ya mengingatkan betapa pentingnya firman itu untuk membangun kepercayaan kita. Karena iman itu timbul oleh karena apa teman-teman? Ya, balik lagi. Dan oke, kita langsung aja untuk ke pengumuman. Pengumumannya adalah bagi teman-teman yang online, teman-teman bisa memberikan persembahan secara online di 7580 576481 di Bank BCA atas nama Jane Catherine Antonia. Dan untuk ya pengumuman seperti biasa, Komsel masih akan ada untuk yang cewek-cewek hari Selasa jam 7 dan yang cowok jam 8 di hari Kamis. Nanti linknya akan dikasih. Dan jangan lupa, oh ya besok ada ibadah Paskah umum jam 9 secara offline. Nanti kalau misalnya nggak bisa datang atau gimana bisa ikut di online aja. Dan teman-teman thank you sebelumnya. Kalau minggu lalu kita sudah beberapa perwakilan sudah ke panti asuhan untuk memberikan bantuan donasi, sudah dilakukan, dan mungkin sebentar kita mau nonton dokumentasinya kali ya. Mungkin sambil itu kita akan jalankan persembahan, teman-teman boleh dipersiapkan persembahannya. Yang bertugas boleh menjalankan persembahan dan kita akan bersama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan untuk hari ini, bahwa kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau yang telah menyembuhkan setiap kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih punya kesempatan untuk kami beribadah, dan saat ini Tuhan kami membawa ungkapan syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan, walaupun Tuhan mungkin dalam bentuknya materi, tapi kami percaya Tuhan bahwa ini dapat memberkati dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Oke, boleh ditampilkan.
Oke. Mau dibawa kemana ini? Asuhan karena ada doa di daerah desa. Jadi kita udah sampai guys di mana? Panti asuhan karena doa ya. Hai. Saya perwakilan dari teman-teman Panti Asuhan Karena Doa ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Youth dan Children Service GPDI Kapuk Muara. Kiranya selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu. Terima kasih. Saya mewakili Panti Asuhan Karena Doa mengucapkan terima kasih telah hadir dan memberikan perhatian sumbangan ke Panti Asuhan Karena Doa kepada GPDI Kapuk Muara. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman buat kadonya. Teman-teman terima kasih atas kadonya. Murid Kristus. Cakep. Ya, teman-teman terus melakukan perbuatan kasih. Kasih itu bukan dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Amin. Karena kita sudah lebih dulu terima kasihnya Tuhan. Mari kita mau berdoa. Aba ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu Tuhan, datanglah kerajaanmu. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah murid-muridmu. Dan sebagai murid-muridmu kami harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, saat kami melakukan kasih itu, biarlah namamu yang dimuliakan Tuhan sampai selamanya. Terima kasih untuk segala kebaikan yang kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kiranya juga engkau memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kau jamah setiap hati kami, lembutkan ya Bapa. Dan kami rindu untuk terus dekat denganmu, untuk terus berada bersamamu Tuhan. Saat ini sampai selama-lamanya. Dan saat ini ya Bapa, kiranya kau mengedangkan tangan kemurahan-Mu atas kami dan memberkati kami. Teman-teman terimalah berkat dari Tuhan, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Dimanapun kau berada, dimanapun kita berada, kita akan selalu disebut orang-orang pembawa damai. Kita akan selalu disebut orang-orang yang membawa sukacita dan kasih-Nya Tuhan kemanapun kita ada. Dan biarlah ya teman-teman saat ini juga dengan segala penuh kepercayaan roh-Mu, roh Allah ada di dalam kita. Kita akan menyembuhkan orang-orang sakit, mencelikan mata yang buta, yang lumpuh berjalan, mengusir kuasa-kuasa kegelapan, bahkan membangkitkan orang mati. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada dalam kami, dan kami boleh manifestasikan untuk kemuliaan nama-Mu selama kami ada di bumi ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.